Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Wulan Mailina, biasa dipanggil Natasha. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur atau UPN Veteran Jatim. Saya dari program studi manajemen, sekarang semester 5. Dan rumah saya saya berdomisili di Bojonegoro. Di sini saya akan sharing ke sahabat Road to PTN semuanya tentang pengalaman kuliah saya sebagai mahasiswa aktif sambil bekerja dan juga sangat aktif di organisasi intra maupun ekstra kampus dan tetap mendapatkan IPK yang lumayan tinggi. Nah, kenapa saya mengikuti banyak banget organisasi? Itu bermula saat saya sebelum masuk ke universitas atau saat pendaftaran seperti itu. Saya sudah niatkan kalau saya di universitas nanti saya akan mengikuti banyak organisasi dan akan aktif. Karena apa? Karena saya rasa dulu sewaktu saya SMA itu saya kurang aktif di organisasi. Saya cuma mengikuti 2 organisasi, yaitu OSIS dan juga paduan suara. Nah, organisasi apa aja sih yang saya ikutin? Saya mengikuti organisasi intra kampus itu ada Pramuka, saya sebagai anggota Pramuka, saya sebagai pengurus koperasi UPN Veteran Jatim, dan juga saya sebagai sekretaris koordinator UKM di UPN Veteran Jawa Timur. Sedangkan kegiatan di luar kampus yang saya ikuti adalah saya sebagai tutor inspiratif Gerakan Mengajar Desa Nusantara, dan juga saya sebagai pengurus dari Formavero atau organisasi mahasiswa muda UPN Veteran Jawa Timur yang ada di Bojonegoro. Nah, untuk kuliah sambil kerja, yang saya maksud di sini saya bukan bekerja part-time sebagai karyawan, tapi saya di sini sebagai owner small business atau lebih dikenal dengan online shop. Saya mempunyai online shop. Bagaimana sih caranya membagi waktu agar bisa bekerja, aktif di organisasi, dan juga tetap mendapatkan nilai IPK yang tinggi? Nah, di sini kita sebagai mahasiswa yang aktif harus pintar-pintar membagi waktu. Dan kebetulan karena sekarang ini musimnya pandemi COVID-19, kita harus belajar daring atau online di rumah. Jadi semua kegiatan yang saya lakukan itu online, termasuk organisasi yang saya ikutin itu online, dan ada beberapa yang offline tapi belum terlaksanakan. Nah, karena kegiatannya itu kan online, nah itu saya manfaatkan untuk ikut sebanyak-banyaknya organisasi, karena kalau online pasti enak, tidak perlu harus kesana kesini, tapi cukup di rumah aja, di depan laptop dan ada koneksi internet. Untuk membagi waktunya antara kerja, aktif di organisasi, kuliah, itu menurut saya seperti ini. Jika pada saat jam mata kuliah Senin sampai Jumat seperti itu, kita mengikuti kegiatan kuliah seperti biasa tanpa meninggalkan kegiatan kuliah tersebut demi organisasi atau kegiatan yang lain. Saya gunakan waktu di pagi, siang, atau mungkin sampai sore itu untuk kegiatan mata kuliah. Nah, untuk kegiatan organisasi itu biasanya pasti dilakukan pada saat malam hari. Misal kita ada meet untuk pembahasan kepanitiaan ini, kepanitiaan itu pasti dilakukan di malam hari. Jadi masih bisa siang sampai sore itu bisa kuliah, sedangkan pada malam harinya kita bisa meet untuk organisasi kita. Nah, bagaimana jika ada tugas kuliah? Untuk meet organisasi pada malam hari itu pasti tidak akan dilaksanakan setiap hari, pasti hanya beberapa kali seminggu, atau mungkin jika seperti saya organisasinya banyak yang saya ikutin itu hampir setiap hari saya melakukan rapat atau meet setiap malam, dan itu meetnya itu enggak sampai yang lama-lama banget, mungkin 1-2-3 jam. Nah, setelah itu saya gunakan waktu itu untuk mengerjakan tugas-tugas mata kuliah. Bagaimana dengan pekerjaan saya atau small business atau all shop saya? Nah, itu masih sempat saya kerjakan di saat ada jam-jam kosong, seperti misalnya
kuliah itu jam setengah 8 sampai jam 9. Nah itu nanti untuk jam istirahat itu bisa saya gunakan untuk packing, mengirim orderan, untuk bikin konten dan lain-lain. Nah untuk hari Sabtu atau Minggu itu kan libur kuliah. Nah itu biasanya saya gunakan untuk COD-an dengan customer saya. Jadi masih bisa membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan juga pekerjaan saya. Nah mungkin teman-teman semua berpikir kalau kegiatan saya itu banyak banget, padat banget, dan juga ada kerja juga. Bagaimana sih agar bisa tetap mendapatkan nilai IPK yang tinggi? Nah, kalau menurut saya nilai IPK yang tinggi itu tergantung bagaimana kita aktif pada saat jam mata kuliah. Kalau kita aktif, sering menjawab pertanyaan, sering bertanya, sering merespon dosen, itu pasti akan mendapat nilai yang lebih dari dosen atau mendapat poin-poin keaktifan dan nanti akan berpengaruh di nilai IPK kalian. Dan juga selain itu kalian harus mengumpulkan tugas tepat waktu, jangan sampai terlambat, dan diusahakan tugas itu harus benar atau sesuai. Absensi juga sangat penting. Kita harus selalu mengikuti kelas jika tidak ada halangan. Nah jika mungkin ada halangan bisa langsung izin ke dosen seperti itu. Jadi kesimpulannya, kuliah sambil bekerja, kerja yang saya maksud ini all shop, sambil aktif di organisasi, itu untuk saat ini tidak akan mengganggu nilai IPK kalian. Kalian akan tetap mendapatkan nilai IPK yang tinggi. Kalau stres atau pusing itu pasti ada, kebingungan, sebel, bad mood dan lain-lain itu pasti ada. Nah itu harus diterima karena itu sebagai konsekuensi saya atau kalian yang juga ikut berbagai organisasi itu. Nah bagaimana kalian bisa mengendalikan stres kalian itu? Kalian nikmatin aja, enjoyin aja, dinikmatin dan hitung-hitung mencari pengalaman, karena ini kan juga kegiatan yang positif, mencari kesibukan daripada kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting seperti keluar rumah yang berlebihan atau kesana kesini atau hanya rebahan aja di rumah. Mending kita ikutan organisasi, mencari kesibukan yang sebanyak-banyaknya gitu. Buat teman-teman semuanya, ayo kita ikut organisasi, kita gali potensi diri, bakat minat kita secara maksimal, karena mengingat ini adalah jenjang pendidikan kita yang terakhir, jadi kita harus melakukan semaksimal mungkin agar tidak ada penyesalan di akhir nanti. Oke, cukup mungkin itu saja sharing-sharing dari saya Natasha di sini. Dan kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.